Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur karena Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kelas yang tercinta. Dan yang terhormat, Ibu Yani Susniati SPD selaku pembimbing mata pelajaran PPKN dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami di sini kelompok bab 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pengaruh kemajuan internet dalam beberapa aspek kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Bagas Dikucoro. Saya Liana Nolisa. Saya Sakurolaya Ramzi. Saya Reka Rizkyati. Saya Aris Teguh. Saya Gisela Sonala. Saya Bunga Dwi Lestari. Saya Grace Daniela Suryahadi. Saya Ina Livia Purwati. Saya Leonard Ferusi Sibalare. Saya Ingrid Rahman. Dan saya Awal Rahman. Untuk membahas materi lebih lanjut, saya akan serahkan kepada Grace Daniela. Terima kasih kepada Bagas atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, teman-teman, materi yang akan kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu pengaruh kemajuan fintech terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, apa sih pengertian dari fintech? Fintech itu sendiri merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, fintech itu sendiri cenderung lebih mengarah ke bidang teknologi. Jadi bisa juga diartikan fintech itu ilmu yang mempelajari berbagai informasi tentang teknologi. Nah, seiring berjalannya perkembangan global, fintech juga membentuk suatu kemajuan. Nah, di mana kemajuan ini memberikan pengaruh-pengaruh terhadap negara kita. Nah, pengaruh dari kemajuan fintech tersebut memiliki beberapa aspek, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu pengaruh fintech di aspek bidang politik yang akan dibahas oleh saudara Lia dan Sofi. Padanya di sisi Di dalam aspek politik yaitu ada dua, ada bidang negatif sama positif. Nah, saya akan membahas bidang positif, yaitu demokrasi. Teman-teman tahu nggak sih arti demokrasi itu apa? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa, baik dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sedangkan aspek negatifnya itu ada liberalisme. Liberalisme itu adalah sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan dari kebebasan. Liberalisme ini menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Liberalisme juga sulit melakukan penerapan pendapatan karena persaingan bersifat bebas. Pendapatan ini jatuh kepada pemilik modal dan majikan, sedangkan golongan pekerja hanya mendapatkan sedikit dari pendapatan. Nah, saya mau menambahkan contoh sikap selektif dari liberalisme yaitu menyaring paham-paham politik yang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sedangkan contoh tanggung jawabnya yaitu menjunjung tinggi persamaan. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu di bidang ekonomi yang akan dibahas lebih dalam oleh saudara Reva dan Rizky. Nah, di sini ada ekonomi devisa. Sebelumnya apa sih devisa itu? Devisa adalah alat pembayaran negara untuk transaksi internasional. Barang yang dari luar, barang yang ingin masuk ke dalam Indonesia harus melalui proses pembayaran, harus melalui proses bea cukai dan harus dikenakan tarif dan harus membayar tarif ke Indonesia. Nah, di sini apa sih pengaruhnya devisa
yaitu adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas ialah ketika barang dan jasa dibeli dan dijual antar negara tanpa tarif, kuota, dan bea. Namun, dengan kemajuan di bidang transportasi memudahkan kita untuk melakukan perdagangan ke berbagai tempat. Perdagangan bebas ini sangat merugikan Indonesia karena Indonesia tidak akan mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual tersebut. Sikap selektifnya adalah kita mengurangi atau menghindari barang dari produk luar negeri, dan sikap tanggung jawab dari kita adalah menggunakan barang dari dalam negeri. Ya. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu di bidang sosial budaya yang akan dibahas oleh saudara Bunga dan dalam bidang sosial budaya ada dua pengaruh, yaitu positif dan negatif. Ini saya akan menjelaskan bidang positif, aspek positifnya. Dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang sosial budaya, kita jadi lebih leluasa, lebih bebas untuk mencari informasi. Misalnya contoh ya, kayak walaupun kita tidak punya internet untuk mencari informasi, kita bisa melihat dari berita di televisi, berita di majalah, koran, atau sebagainya. Jadi intinya dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi di bidang sosial budaya, kita jadi lebih praktis untuk mendapatkan suatu informasi. Selanjutnya yaitu ada sisi negatifnya. Jadi di sisi negatifnya itu ada westernisasi. Ada yang tahu nggak sih westernisasi itu apa? Westernisasi adalah suatu proses di mana masyarakat lebih menirukan budaya barat, seperti cara berpakaian dan kebudayaannya. Westernisasi akan berdampak kepada masyarakat, kehidupan masyarakat. Westernisasi akan berdampak untuk sikap selektif yang harus diterapkan, yaitu harus dengan cara memilih dan memilah apa yang baik dan buruk. Dan sikap tanggung jawab yang harus kita lakukan yaitu dengan cara lebih memperdepankan budaya Indonesia dibandingkan dengan budaya luar. Nah, aspek selanjutnya yaitu di bidang pertahanan, hukum, pertahanan dan keamanan yang akan dibahas oleh saudara Ina dan Rona. Dalam aspek hukum dan pertahanan ada dua berdampak positif dan negatif dalam kemajuan iptek. Yang dampak positifnya itu adalah ada supremasi hukum. Supremasi hukum adalah upaya penegakan hukum di tingkat tertinggi dan di mana tempat yang sesuainya. Dengan adanya supremasi hukum dalam kemajuan iptek ini adalah hukum di Indonesia akan semakin meluas, bukan hanya dalam di golongan pemerintahan atau lembaga tertentu, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dengan adanya pelanggaran nama baik, di mana pada sebelumnya pelanggaran nama baik hanya dilakukan oleh lembaga atau pemerintahan saja, tetapi sekarang dengan adanya kemajuan iptek, seseorang yang menyindir atau menghina seseorang dalam tidak langsung juga termasuk dalam pelanggaran nama baik dan dapat dituntut dengan secara hukum. Selanjutnya kemajuan iptek dalam hukum dan pertahanan juga dapat berdampak negatif yang akan dijelaskan oleh Ronan. Dampak negatifnya yaitu tindakan anarkis. Dengan kemajuan iptek, terutama di bidang teknologi, masyarakat akan menjadi lebih mudah melakukan tindakan anarkis yang sangat mengganggu kestabilan nasional suatu negara tersebut. Kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh dalam tindakan anarkis ini adalah yaitu persebaran informasi. Banyak informasi yang bebas masuk ke sosial media dan dibaca oleh semua orang, akan tetapi informasi yang diberikan pada media sosial tersebut belum tentu informasi yang benar. Masih banyak informasi beredar, yaitu yang informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Nah, dengan informasi hoax ini masyarakat akan terpecah belah
dan terjadilah tindakan anarkis. Sikap selektif untuk menghindari tindakan anarkis ini adalah kita sebagai manusia yang pintar harus bisa memilih informasi, mana yang informasi benar, mana yang informasi hoax. Dan tanggung jawab kita untuk menghindari tindakan anarkis ini, kita harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Dan apabila kita sedang berada dalam masalah, harus diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jangan mau pecah belah karena salah satu pemicu tadi yaitu informasi hoax. Nah teman-teman, telah banyak yang telah kita dengarkan mengenai pengaruh kemajuan iptek di berbagai aspek. Ada juga pengaruh di sisi positif dan di sisi negatif. Dan sikap kita sebagai seorang pelajar dalam menghadapi pengaruh iptek tersebut, yaitu sikap selektif dan sikap tanggung jawab. Nah, pemerintah juga mengatur pengaruh dari kemajuan iptek ini terhadap negara kita, yaitu dengan membuat UU ITE sebagai pedoman atau dasar hukum untuk menghadapi kemajuan iptek tersebut. Nah, apa sih UU ITE itu dan apa fungsi UU ITE bagi negara kita, serta tindakan apa saja yang dilarang yang dituliskan di dalam UU ITE. Nah, akan dibahas lebih lanjut oleh saudara Ifda dan Amal. Nah, selain sikap selektif dan sikap tanggung jawab, pemerintah Indonesia telah bersiap diri untuk menghadapi kemajuan iptek, salah satunya dengan UU ITE. UU ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE diatur dalam nomor 11 tahun 2008 tentang pengaturan informasi dan transaksi elektronik dan teknologi informasi secara umum. Sebagai undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, berikut beberapa manfaat UU ITE yang bakal saya jelaskan. Yang pertama itu menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang ingin melakukan transaksi elektronik. Yang kedua itu mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga itu menjadi salah satu upaya untuk mencegah kejahatan di dalam internet. Yang keempat itu melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Nah, berikut ini adalah perbuatan yang dilarang oleh UU ITE. Yang pertama itu penyebaran video asusila. Yang kedua itu judi online. Yang ketiga itu penyebaran nama baik. Yang keempat itu pemerasan dan pengancaman. Yang kelima itu adalah penyebaran berita hoax atau bohong. Yang keenam itu ujaran kebencian. Dan yang ketujuh itu adalah teror online. Nah, tadi dijelaskan oleh Ina itu tentang penyebaran nama baik, ya kan? Nah, penyebaran nama baik itu pada masa sebelum kemajuan iptek, kita tahu nih penyebaran nama baik itu hanya dilakukan oleh instansi negara ataupun lembaga pemerintah saja. Tapi dengan kemajuan iptek, sekarang kita tahu nih bahwa penyebaran nama baik itu bisa dilakukan oleh masyarakat saja, oleh masyarakat. Nah, sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman kelompok kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kami yang telah menyampaikan materi. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, mengapa negara lain dapat mempengaruhi perkembangan iptek negara Indonesia? Nah, untuk pertanyaan Ana, mengapa negara lain
menyikapinya dengan bijak gitu. Jadi kayak itu masuknya ke sisi negatif ya, yang dimana untuk menghadapi sisi negatif tersebut harusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa lebih bertanggung jawab dan selektif, terutama dalam penggunaan iptek itu sendiri. Terima kasih untuk Ana atas pertanyaannya, dan sesi tanya jawab sudah berakhir dan pemaparan presentasi juga sudah berakhir. Saya kembalikan kepada Bapak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa dipencet. Seriusan gak bisa dipencet. Seriusan. Seriusan gak bisa.